Pusat ngepung luhur jauh di awan-awan, leper kena jancana, bangun tayat karingan, suku marah luas, kecil pamatuk mulu, lapak tega bari hiberna tarik mulu. Saha anu busa, musuh kana tandangna, gendang jeung tertentang, payah bandingan mana. Dipika serap busa sama, aya karambang kasihan beber wawana. Mana panggagah Berlambang sapi Indonesia Jaya, Mana dadari Pamuka koncaran resepna hiji rukun sakabeh. Sayang, sayang si patokan matiku tidur gerokan. Sayang, sayang, sayang si patokan matiku tidur gerokan. Sayang, saku mangemo tanaman jauh, mangemo milih lepaku. Sayang, saku mangemo tanaman jauh, mangemo milih lepaku. Hey, aku rambeanku, aronawa kombe. Hey, aku rambeanku, aronawa kombe. Bebi noki beku banoko gombeko, yumano bungo awe ade. Bebi noki beku banoko gombeko, yumano bungo awe ade. Onke 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 riro, onke jombe beriro. Onke 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 riro, onke jombe beriro. Hey, aku rambeanku, aronawa kombe. Hey, aku rambeanku, aronawa kombe. Shalom, selamat datang di perayaan Natal Sekolah Papua Harapan tahun 2021. Tema Natal tahun ini apa ya, Mr. Julius? Tema Natal tahun ini adalah Let It Be To Me yang diambil dari Lukas 1 ayat 38. Nah, latar belakang dari tema ini adalah bagaimana kita mengikuti setiap panggilannya dan taat dalam rencana Tuhan. Karena pasti setiap rencana Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Nah, lalu Nis, apa tujuan Natal SPH tahun ini? Tujuan Natal SPH tahun ini adalah untuk mengajak kita, keluarga besar SPH, untuk meneladani Maria yang mengatakan let it be to me, biarlah kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita, bukan kehendak kita untuk kita sendiri. Baik, berikut susunan acara Natal pada hari ini. Yang pertama, kita akan menonton video pembuka. Kedua, doa pembukaan. Yang ketiga, menyanyikan lagu Natal. Keempat, video pemenang lomba tarian Natal. Kelima, penyalaan lilin. Keenam, tarian Natal by teachers. Ketujuh, menyanyikan lagu Natal. Kedelapan, khotbah by Pak Junius Hardi. Kesembilan, penutup. Baik, berikut juga kami akan bacakan aturan selama mengikuti Natal berlangsung. Yang pertama, duduk tenang selama acara berlangsung. Kedua, tidak mengirimkan komentar yang dapat mengganggu fokus selama Natal berlangsung. Yang ketiga, mengirimkan foto partisipasi selama acara berlangsung. Setelah acara ini, foto partisipasi tersebut dapat dikirimkan melalui WA di nomor yang ada di bawah ini.
Salam dan selamat Natal untuk kita semua. Tahun ini menjadi tahun kedua kita merayakan Natal secara virtual di Sekolah Papua Harapan. Sekaligus ini menjadi pertanda bahwa sudah 2 tahun lebih kita menjalani masa pandemi. Masa pandemi yang mengubah banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Mengubah kebiasaan kita sehari-hari, bahkan mengubah apa yang kita lakukan dan kerjakan baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja, bahkan di gereja sekalipun. Bahkan beberapa di antara kita sudah melewati masa duka di pandemi ini. Mungkin karena kehilangan sanak saudara, bahkan kehilangan keluarga sendiri. Namun yang pasti bahwa di dalam situasi apapun, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Bahkan setelah 2 tahun kita melewati masa pandemi ini, sekarang kita sudah mulai perlahan-lahan melewati masa transisi, masa kebiasaan yang baru. Bahkan di sekolah pun kita bersyukur kita sudah mulai tatap muka. Tentu ini membawa kita berpikir bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun ada banyak sekali kondisi yang sangat tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa di antara kita harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan keluarga, harus kehilangan banyak hal di situasi pandemi ini. Tetapi bersyukur bahwa kita masih ada sampai saat ini karena penyertaan Tuhan, karena rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Ini pun menjadi tema bagi Sekolah Papua Harapan dalam perayaan Natal tahun ini. Diambil dari Lukas pasal 1 ayat 38. Di saat itu malaikat bertemu dengan Maria, dan Maria berkata, "Jadilah sesuai dengan perkataanmu itu." Dan di Natal ini, mari kita jadikan ini kesempatan kita berefleksi. Ada banyak sekali yang kita sudah lalui, ada banyak sekali hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Mari kita jadikan ini sebagai kesempatan untuk lebih taat dan lebih setia dalam melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, mari kita melayani Tuhan dengan taat dan setia. Bapak Ibu, anak-anak, mari kita buka Natal ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena di hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh merayakan Natal secara virtual. Biarlah melalui kesempatan Natal ini kami boleh lebih memahami, kami boleh lebih mengimani bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia dalam hidup kami, bahwa Tuhan sungguh mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami yang mengikuti acara Natal ini secara virtual. Tuhan yang memberkati setiap dari kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Down on the mountains that Jesus Christ is born. Down on the mountains, over the hills and everywhere. Down on the mountains where Jesus Christ is born. Down on the mountains, over
Shalom, salam jumpa buat kita semua. Kita akan masuk ke dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua masing-masing mempersiapkan hati kita, meminta akan Tuhan untuk Roh Kudus bekerja di dalam setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di saat hari yang berbahagia ini, kami membaca merenungkan firman Tuhan, agar supaya apa yang kami nikmati dan hayati akan kelahiran Kristus yang sedang kami rayakan ini boleh kembali ulang. Tuhan berkata-kata kepada kami secara pribadi. Roh-Mu yang kudus bekerja agar supaya firman Tuhan ini pun dapat kami pahami dan kami lakukan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan dengan segala kesederhanaan dan kehinaannya. Tuhan yang bekerja. Juga setiap anak-anak, guru-guru, orang tua yang menyimaknya ini, boleh Tuhan juga bekerja dalam Roh Kudus sehingga bisa mengarahkan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengucap syukur atas segala apa yang diberikan kesempatan untuk saya bisa melayani firman Tuhan, terkhusus di dalam sekolah Papua Harapan di hari Natal ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah bicara tentang bagaimana hidup kita bisa berserah kepada Tuhan yang mau memberikan segala hal yang baik untuk kita lakukan demi kemuliaan-Nya. Judulnya Let It Be To Me, yang diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang 38. Mari saudara bisa membaca, membuka Alkitabnya dan menyimaknya. Saya akan bacakan buat kita semua. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Nah, semakin jauh pembacaan perenungan firman Tuhan seperti itu. Sesuai yang kasih Tuhan, siswa-siswi yang dikasih Tuhan. Kalau bicara tentang Natal, mungkin sudah banyak ya kita bisa ingat ataupun terkesan dengan acara perayaannya, mungkin juga firman Tuhan. Dan inti beritanya juga adalah bicara tentang Yesus Kristus, anak Allah, lahir ke dalam dunia ini, menjadi manusia, oleh karena juga pertolongan daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam rahimnya Bunda Maria. Nah, bicara tentang bagaimana tema ini juga bermakna buat kita semua, kita akan mempelajari bagaimana Maria juga pertama kali menerima berita yang dia dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari anak Allah, yang melahirkan anak Allah, Yesus Kristus, dan juru selamat manusia. Apakah rasanya langsung terima? Ya, kita sudah tahu, sudah baca juga barangkali perikop sebelumnya, bahwa tidak mudah untuk bisa memahaminya. Nah, bicara tentang adanya ditunjuk atau terpilih, lalu apakah mudah atau tidak untuk menerimanya? Ada kisah begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ditunjuk dan dipilih, belum tentu orang bisa mau melakukannya. Kenapa saya katakan belum tentu orang mau melakukannya? Barangkali ia atau seseorang itu belum tahu apa maknanya ditunjuk atau melakukan pekerjaan itu. Belum tahu. Misalnya disuruh berpidato, misalkan kalian siswa-siswi suruh pidato itu apaan, sejenis makanan apa, barangkali begitu ya. Ya mungkin di sekolah udah tahu ya pidato itu apa. Atau melakukan satu pekerjaan yang memang belum pernah sama sekali tahu dan akhirnya ditunjuk karena dinilai barangkali punya potensi, tapi karena belum punya pengalaman, belum tahu juga seperti apa, kita menolaknya begitu. Itu yang pertama, alasannya orang belum tentu mau melakukannya karena belum tahu, belum punya pengalaman. Yang kedua, barangkali alasannya bukan sekedar belum tahu, tapi malas. Ya, malas. Wah, ini juga menarik ya, di tengah zaman ini pun banyak orang malas ya. Malas itu menjadi satu hal yang favorit yang disukai oleh orang banyak. Malas melakukan ini, sampai ada istilahnya mager, males gerak gitu ya, nggak mau bergerak kemana-mana karena pembelajaran juga di rumah saja barangkali selama ini, sehingga bergeraknya pun tidak jauh dari 10 meter. Nah, kayak begitu. Malas. Ya, jadi malas alasan yang sering dipakai untuk melakukan segala sesuatu yang udah nggak mau lah, nggak penting buat dia ya. Ada juga alasan yang ketiga, yaitu karena ada kebutuhan lain yang ingin dikejar. Ditawarkan
tapi aku nggak mau A karena aku sedang mencari yang B, kira-kira begitu. Jadi ada pilihan lain yang lebih menarik, yang lebih mudah barangkali, yang lebih menguntungkan barangkali, makanya aku mau ngambil yang itu. Contoh, dalam pembelajaran secara daring gitu ya, dalam jaringan, kan guru menjelaskan barangkali, menjelaskan bla 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 bla, murid-murid ayo nak, buka kameranya, on cam ya, on cam. Tapi barangkali, nggak perlu on cam lah, aku ada sesuatu yang lebih menarik, yaitu apa? Main game online barangkali. Astaga, tentu siswa-siswi sini baik-baik semua ya, nggak begitu ya. Ini contoh, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ya, tetapi sesuai yang kasih Tuhan. Kalau bicara tentang untuk melakukan, diminta untuk melakukan segala sesuatu itu, orang punya banyak alasan. Sekali lagi, orang tentu punya banyak alasan. Tadi saya cuma sebutkan ada 3. Karena dia belum tahu atau belum punya pengalaman, bisa juga dia karena malas, atau ada orientasi, ada fokus yang dia ingin kejar, kira-kira begitu. Jadi itulah menjadi permasalahan yang ada. Nah, bagaimana tentang Maria sendiri? Maria, seorang perempuan muda yang sedang bertunangan saat itu dengan Yusuf. Mereka belum menikah, belum satu rumah, kira-kira begitu. Dan mereka menunggu waktunya untuk sah, ya mungkin ada pestanya, untuk menunggu pernikahan, hari pernikahannya itu. Tiba-tiba malaikat datang. Saya katakan tiba-tiba malaikat datang, ya nama juga malaikat, tiba-tiba datang ya kaget gitu ya. Kalau udah kasih pengumuman dulu itu artinya malaikat udah persiapan ya. Udah persiapan dulu, Maria juga udah persiapan. Tiba-tiba dan Maria terkejut. Tiba-tiba malaikat. Dan kalau siswa-siswi saudara yang kasih Tuhan juga perhatikan kisah ini. Belum ada sebelumnya, kisah hidup sebelumnya atau catatan Alkitab, ada malaikat yang datang dengan seringnya. Paling adanya adalah di Zakaria, saudara sepupu dari Marta yang istrinya adalah Elizabeth. Zakaria diberitakan bahwa istrinya akan melahirkan seorang yang akan menjadi pendahulu daripada Mesias, kira-kira begitu. Dan sebelumnya juga tidak ada lagi. Kalaupun ada, jauh sebelum masa di mana perjanjian baru, saya sebutkan begitu. Jadi kehadiran malaikat juga menjadi satu cerita yang memang tidak pernah didengar lagi sering. Membuat terkejut, kira-kira begitu. Yang lebih lagi terkejut lagi, beritanya adalah, hai engkau Maria. Wah gitu ya. Apa dikatakan dalam Alkitab? Mari kita simak sama-sama ya. Lukas pasal 1 di sini dikatakan, engkau yang dikasihi Allah. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung. Wah, langsung. Kalau siang hari bolong ini lalu ada petir kira-kira mengejutkan. Jeger, kira-kira begitu ya. Hah? Apa? Ya, kira-kira begitu ya. Sampai diulangi 3 kali apanya begitu ya. Apaan? Mengandung. Berarti aku harus nikah dulu. Wah, mungkin di pikirannya, di benaknya itu ada logika, ada satu pemikiran, ada satu pertanyaan yang ia berpikir bagaimana mungkin, dan ia pun bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin aku ini belum bersuami, belum menikah dan belum serumah, bagaimana mungkin aku tiba-tiba mengandung? Yang benar aja. Aduh, itu rasanya jadi pertanyaan ya. Jadi bukan karena ia tidak mau, karena ia tidak tahu, atau dia juga malas, atau ada orientasi lain. Tapi ini ada hal yang lain yang mengejutkan. Nggak masuk di logika begitu. Nggak masuk di akalnya. Menerima sesuatu yang kok gitu sih gitu ya. Wah, mungkin ini yang sering kali terjadi juga begitu ya. Nah, tetapi untuk bisa memahaminya, malaikat juga bersabar. Ya memang, engkau belum bisa melakukannya. Engkau mungkin berpikir seperti itu, tetapi Roh Kudus akan bekerja dalam dirimu. Nah, itu kata Roh Kudus pun menjadi satu hal yang kayaknya seperti apa, masih mungkin secara manusia akan berpikir. Contoh, ini juga kisah juga di tengah masa pandemik ini. Ada vaksin dari virus COVID-19. Vaksin ini sudah dibuat dari virus COVID yang dilemahkan. Lalu kode genetiknya dipelajari, dan akhirnya, ini dia kode genetik virus ini yang sudah dilemahkan. Lalu nanti dicoba kepada misalkan binatang, gitu ya, binatang percobaan. Udah berhasil, nah kita perlu coba untuk kepada manusia. Karena ini vaksin adalah untuk manusia, bukan untuk binatang. Makanya pembuat daripada vaksin ini, pabrik ataupun
institusi harus mencobanya kepada seseorang. Tapi seseorang itu belum tentu mau bersedia. Kenapa? Kalau berhasil, kalau tidak berhasil bagaimana? Matilah barangkali gitu pikirannya. Mungkin diiming-imingi dengan biaya, tapi pasti ada hal yang lebih lain yang dia bersedia akhirnya. Dan memang waktu pertama kali vaksin ini sudah diproduksi atau sudah diterapkan kepada manusia, orang yang menerimanya itu dengan sukarela mau. Kenapa? Karena satu hal pikirannya, ini adalah masalah pandemi global. Jikalau berhasil, ini bukan permasalahan saya yang berjasa, tapi kemajuan umat manusia dalam mengatasi pandemi ini. Wow, keren. Hal itulah yang menjadi dasar tujuan juga yang diberikan oleh malaikat kepada Maria, sehingga ia mengerti apa maksudnya. Nah, untuk itu, sebelum kita menjawab let it be to me, bagaimana di masa Natal ini pun kita mengerti, sehingga setiap kita berkata, ini aku Tuhan, aku siap. Berita Natal sudah diberitakan dan harus ada tindakan nyata, yaitu dengan keputusan setiap kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita melihatnya? Kalau Maria itu adalah diri kita sendiri masing-masing. Saat menerima berita dari malaikat, siapa malaikat itu? Mungkin kalau di sekolah, para siswa-siswi ini bisa melihatnya dari Bapak Ibu guru. Bisa juga dari orang tua. Setiap kita, tidak hanya siswa-siswi, orang tua, juga para guru, mungkin lihat dari pemerintah. Yang dimana Tuhan bekerja menyatakan kehendaknya untuk adanya damai sejahtera gitu ya. Sehingga pemerintah menjadi wakilnya Allah atau menjadi malaikat untuk menyampaikan pesan beritanya. Bagaimana kita bisa menerima pesan itu sendiri? Nah, kita menarik. Bagaimana pesan itu sendiri? Harus ada pesan yang bernilai kekal. Waktu bicara tentang tugas yang disampaikan, waktu ada diberikan tanggung jawab yang diberikan, kita harus bisa melihat hal yang bernilai kekal. Bukan semata-mata saya bisa melakukan atau tidak. Karena kalau Maria mengatakan aku bisa, aku mau karena aku punya potensi, tentu gagal. Kenapa? Karena malaikat sudah sejak dari pertama pun mengatakan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu, bukan dirimu. Karena Maria pun berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Artinya belum punya potensi apapun yang bisa melakukan hal seperti itu. Makanya Roh Kudus berarti kuasa Allah yang bekerja. Untuk apa? Ada tujuannya. Tujuannya disampaikan oleh malaikat kepada Maria bahwa umat Allah, umat manusia akan ditebus dosanya oleh Immanuel ini. Anak Allah turun ke dalam dunia membebaskan dosa manusia. Berarti ini bukan bicara tentang Maria saja, untuk seluruh umat manusia dan anak Allah. Berita Mesias yang sudah lama diberitakan bahwa akan ada Mesias yang membebaskan umat manusia dari dosa ini. Dan tiba saatnya Maria ditunjuk untuk menjadi ibu yang akan mengandung 9 bulan lamanya. Dan sebagai jaminannya juga, berita yang sama tentang yang mengejutkan melahirkan adalah sepupunya, yaitu Elizabeth, yang sudah lama juga mandul. Malaikat mengatakan, ia pun mengandung seorang anak yang akan jadi perintis bagi Yesus Kristus dalam pelayanannya. Wow, luar biasa. Kalau begitu bagaimana kita bisa memahami? Mari coba kita simak sama-sama. Yang pertama, kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengatakan ini aku Tuhan, karena ada tanggung jawab, ada tujuan yang sudah dinyatakan. Kita perlu melihat Allah. Sekali lagi, kita perlu melihat Allah. Kita perlu mengenal lebih dalam lagi siapa yang memberi tugas itu. Allah, Sang Pencipta. Allah yang mengetahui segala sesuatunya jauh melampaui pikiran manusia. Allah yang juga memelihara umat manusia dan dunia ciptaan. Siswa-siswi yang terkasih, kalau kalian juga disuruh oleh orang tua, kalian kenal orang tua kalian masing-masing setidaknya, bukan? Pada saat orang tua menyuruh
kalian sebagai anak untuk melakukan segala sesuatu di rumah. Misalkan, cuci piringnya dong. Orang tua ngerti, kalian sudah mampu sebenarnya. Orang tua juga ngerti, segala hal yang diperlukan untuk kalian cuci piring sudah ada sebenarnya. Jadi, ya tinggal lakukan. Ya kayak begitu. Orang tua kenal. Tapi masalahnya, apakah engkau mengenal orang tuamu? Masalahnya, apakah engkau mengenal siapa yang memberi perintah kepadamu? Begitu juga kepada siswa-siswi kalau di sekolah, kepada dari guru. Apakah kau mengenal guru? Jangan-jangan lupa namanya juga siapa. Kalau ditanya guru yang ngajar matematika siapa? Siapa ya? Waduh, gawat. Setelah pembelajaran, karena mungkin seringkali off cam, nggak pernah nyimak, nggak perhatikan layar, sehingga ya udah lewat begitu saja, sehingga tidak kenal. Jadi kita perlu pertama-tama mengenal siapa pemberi perintah. Ia adalah Allah, Sang Pencipta, Allah yang memelihara, Allah yang penuh kasih. Sehingga pada saat kita mengerti waktu ada tugas yang diberikan kepada kita, aku percaya Allah yang memberikan kepada saya ini mengerti saya. Makanya jawab Maria itu apa? Aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba. Dia memposisikan dirinya sebagai pelayan. Dia memposisikan dia sebagai budak daripada Tuhan sendiri yang tidak bisa bertindak apa-apa selain Tuhannya sendiri yang melakukan perintah itu, memberikan perintah itu. Jadi sekali lagi, apakah engkau sudah mengenal Allah? Selama ini kita rayakan Natal, selama ini kita merayakan kegiatan-kegiatan religiusitas kita dalam kekristenan, beribadah. Apakah engkau mengenal Allah? Seberapa dalam kau mengenal Allah? Jangan-jangan kita seringkali menyanyi tentang Allah itu baik, Allah itu baik, oleh karena mungkin yang kita terima itu baik-baik saja. Bagaimana segala sesuatu yang kita terima itu justru rasanya tidak masuk di akal, sama seperti Maria. Bagaimana mungkin? Sampai malaikat pun berkatakan, sebab tiada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk Ia lakukan bagi umat manusia. Amin. Harus percaya itu. Karena kita mengenal Allah adalah Sang Pencipta, Allah yang hidup, Allah yang sudah menunjukkan kuasanya dan juga sudah menggenapkan janji. Jadi buat kita saat ini, kalau mempercayai Allah yang seperti itu, Allah yang hidup, Allah yang telah menepati janjinya, masakah kita masih mau menunda apa yang Tuhan nyatakan? Kalau Ia sudah memilih kita, suatu penghormatan besar, bukan? Allah tahu, Allah mengenal kita adalah ciptaannya yang penuh dengan masalah, dengan keterbatasan. Tapi pada saat Allah mau memberikan pekerjaan, berarti Ia mempercayakan satu hal yang luar biasa yang sudah Ia siapkan. Ia mau bekerja melalui diri kita. Siswa-siswi yang terkasih, kalau Allah adalah Allah yang punya hidup, mau meminta hidupmu, meminta engkau untuk melakukan segala sesuatu yang Ia perintahkan, masa sih kita menolak? Itu yang pertama, Allah. Yang kedua, Maria. Apa maksudnya kita melihat Maria? Maria disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ia yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Apa artinya kasih karunia Allah? Sehingga Maria mengerti sampai ia jawabnya, aku ini hamba Tuhan. Untuk bisa bicara tentang let it be itu perlu kenal diri kita juga. Pada saat kita menerima tugas, aku ngerti keterbatasanku, aku paham kekuranganku. Tapi waktu bicara tentang kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidupku, artinya Tuhan yang memampukanku, Tuhan yang memperlengkapiku, Tuhan yang melayakkan aku untuk menjadi hambanya. Dan aku posisinya adalah hamba. Aku bukan Tuhan, sehingga aku menyuruh Tuhan. Nah, inilah menempatkan diri kita yang tepat kepada Tuhan. Siswa-siswi yang dikasih Tuhan, dan juga kepada jemaat yang boleh sama-sama menyimakkan firman Tuhan.
Kalau Tuhan sudah menyatakan isi hatinya, sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, sepertinya Ia juga sudah meminta untuk kita melakukannya. Bukan berarti Ia menjadi hamba kita, sehingga kita minta Dia untuk melakukan ini, melakukan itu. Bukankah yang selama ini kita lakukan seperti itu? Kita berdoa, kita memohon. Seperti Tuhan adalah pembantu kita. Kita adalah Tuhannya. Tuhan, tolong layani saya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. No. Berbeda dengan Maria. Maria ngerti siapa Tuhannya. Pada saat ada kasih karunia, berarti ia dilayakkan, berarti ia dimampukan, berarti ia dilengkapi, bahkan ia juga disertai. Sehingga dia mengerti, oh ya, aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan istilah bagi para pendeta, bukan bagi penginjil. Hamba Tuhan adalah setiap orang percaya yang dipercayakan tugas untuk menjadi wakil, duta, pembawa pesan daripada Allah. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Setiap kita orang percaya adalah hamba Tuhan, artinya membawa pesan. Bukankah tema daripada sekolah yayasan kita memberitakan tentang Kristus? Berarti setiap kita adalah hamba Tuhan untuk memberitakan Kristus. Makanya seperti Maria lah kita perlu bersikap. Aku ini hamba Tuhan. Allah tidak menggunakan Maria hanya sebagai inang atau tempat untuk tinggal lalu gak ada arti apa-apa lalu Yesus pergi. Itu gak jauh beda seperti virus COVID-19. Virus itu bukan makhluk hidup, tapi biomolekul makhluk hidup gitu ya, yang bisa hidup karena ada yang hidup. Karena ada kode genetik yang dia ambil sehingga dia hidup kepada inangnya. Dia ambil kode-kode itu dan dia rusak inangnya. Allah bukan virus COVID. Allah empunya hidupan kita. Sehingga pada saat dia menggunakan atau memakai, meminta Maria, karena Maria pun ngerti, ia adalah sudah dipersiapkan oleh Allah. Bukan tiba-tiba Allah iseng-iseng mikir, siapa ya yang aku mau tunjuk? Lagi ada yang nganggur tuh, lagi bengong-bengong. Oke, hei kamu Maria, sini. Kamu ya? Enggak gitu. Allah kita tidak main iseng-iseng kayak begituan. Dia sudah penuh dengan perencanaan. Sehingga waktu malaikat diutus untuk memberitakan pesan, sebenarnya Maria sudah dipersiapkan. Mau tahu persiapan seperti apa? Lihat Matius pasal yang pertama. Kalau ini juga adalah Lukas pasal pertama. Matius pasal pertama itu bicara tentang silsilah. Juga di Injil Lukas pasal yang ketiga. Itu ada silsilah. Itu adalah leluhur dari Yusuf dan juga Maria. Yang dimana nanti kalau kita lihat semuanya sudah dituntun oleh Allah, sudah dipersiapkan oleh Allah. Sehingga pada saatnya juga, pada saat Maria dinyatakan, ia sudah dipersiapkan. Sehingga Maria mengatakan, ya, inilah aku. Jadilah apa yang kau mau Tuhan. Lakukanlah itu semuanya padaku. Itu sikap yang perlu kita teladan. Itu hal yang kedua. Jadi yang pertama tadi Allah. Sudahkah kita mengenal Allah yang empunya hidupan kita, yang memelihara kita, yang memelihara umat manusia ini, dan juga yang telah menyatakan rancangan keselamatan. Yang kedua, kenal diri kita bahwa kita ini adalah hamba, kita ini ciptaan Tuhan, kita ini yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan pun memperlengkapi kita. Sehingga sekolah, orang tua, lingkungan tempat tinggal itu sudah Tuhan siapkan buat kita. Sehingga kita harusnya pun bisa taat. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan bukan sekedar menyatakan dirinya juga kepada malaikat, juga kepada Maria, tetapi juga tujuannya. Ada berita yang diikuti karena tujuannya apa. Dan tujuan itu, berita itu sudah diberikan sejak awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menyatakan, sebab keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular, namun keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Keturunan perempuan jelas menunjuk juga sama seperti Yesus Kristus, keturunan perempuan yang bukan dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, yaitu Maria. Jadi ada tujuan, ada
nilai yang kekal, ada nilai yang jauh lebih besar menguntungkan bukan dirinya, tapi umat manusia dan bahkan Allah sendiri. Ada janji yang kekal, ada hal yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan. Nah, apakah kita melihat seperti itu? Sesuai kasih Tuhan, kalau ingin melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dari kita, coba lihat sekitar. Coba lihat sekitar. Bagaimana masalah pendidikan, bagaimana masalah kesehatan masyarakat di sekitarnya. Apakah memprihatinkan? Sehingga pada saat kalian melihat sekitarnya, kenapa masalah kesehatan di daerahku ini, Papua ini, belum bisa baik. Lalu bertekad, Tuhan, kalau Engkau sudah menyatakan hal ini, mampukan saya untuk belajar dengan baik-baik, sehingga saya akan menjadi dokter. Saya akan bekerja sebagai tenaga medis di kampung halaman saya, di kota kelahiran saya, di provinsi ini, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Lihat, ini bukan semata-mata untuk dapat keuntungan pribadi. No, bukan seperti itu. Waktu Tuhan menyatakan rencana ini untuk kemuliaan Tuhan, ini untuk menyatakan rencana Tuhan, sungguh luar biasa. Sehingga saat kita sudah mengerti Allah, juga diri kita, dan juga tujuan yang kekal, sudah siapkah kita mengatakan, let it be true? Karena Tuhan mau bekerja dalam diri saya, Tuhan pun mau bekerja bagi dunia, Tuhan pun bekerja melalui orang tua, melalui sekolah. Apakah itu mau kita lakukan juga dengan setia, dengan sukacita? Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita masing-masing, Ia akan memampukan kita, Ia akan menegaskan kita bagaimana seharusnya kita harus hidup. Ayo siswa-siswi, jangan jenuh meskipun rasa jenuh sudah terjadi untuk belajar. Berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan mempersiapkanmu untuk menjadi hamba yang setia. Belajar dengan tekun. Kalau diminta on cam, buka kamera. Ada kesempatan datang ke sekolah, usahakan datang ke sekolah. Ketemu dengan teman-teman, jalin relasi dengan baik. Sehingga satu saat nanti akan nyata apa yang Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Karena Tuhan juga sedang kerjakan sesuatu yang sebenarnya sudah berlalu, yaitu di dalam keluargamu, dalam sekolah, sudah ada. Mintalah Tuhan buat engkau menjadi peka dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Puji Tuhan. Semoga Natal kali ini membuat kita lagi semakin bersemangat untuk memberikan hadiah yang terbaik, yaitu hidup kita. Sama seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah apa yang dikatakan Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau Engkau yang boleh menyatakan dirimu yang penuh kasih, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan belas kasihan dan kesabaran. Kalau Engkau juga yang boleh memilih kami, memelihara kami, kami sungguh bersyukur Tuhan. Siapakah kami yang hina, yang sederhana, namun Engkau pilih untuk melakukan pekerjaan yang bernilai kekal. Kalau kami boleh belajar daripada firman-Mu, sama seperti Maria, mampukan kami untuk berkata, inilah aku Tuhan, karena aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah apa yang Kau kehendaki atas hidup. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang kelahiran kami rayakan selalu ditinggikan, selalu dimuliakan, dan selalu diberitakan. Terpujilah. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Keluarga besar Sekolah Papua Harapan, tibalah kita di akhir dari acara perayaan Natal hari ini. Mari kita menutup rangkaian acara ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena lewat renungan Natal hari ini, kami diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa dan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kami. Bapa, tolong kami agar kami berserah di dalam rencana dan kehendak Tuhan.
Walaupun kadang-kadang kami tidak mengerti rencana Tuhan, kadang-kadang kami tidak bisa melihat betapa indahnya rencana Tuhan bagi hidup kami. Kami mau ya Tuhan untuk diajar memiliki iman yang kokoh di dalam Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian acara Natal ini. Terima kasih untuk setiap pihak yang ambil bagian mulai dari persiapan sampai pelaksanaan acara hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian acara Natal SPH tahun 2021. Kami ucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Let it be to me according to your word.